Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Parosidato Nuha dengan NIM 031112100019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini saya mengambil judul penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kerangka teori, dan yang terakhir metodologi penelitian. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan yang belum mengimplementasikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagian besar kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Perusahaan yang hanya mengejar keuntungan biasanya perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, komitmen perusahaan atas tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL atau Corporate Social Responsibility adalah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup karyawan, dan peduli terhadap lingkungan. IFRS atau International Financial Reporting Standard Sustainability hadir dalam dunia bisnis dan investasi yang dimana perusahaan sekarang dievaluasi bukan hanya berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat, lingkungan, dan tata kelola. Kebutuhan akan transparansi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, konsumen, dan masyarakat umum telah mendorong kebutuhan akan standar pelaporan keberlanjutan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Dampak dari penerapan IFRS ini dapat memiliki dampak positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Misalnya, IFRS dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan terperinci tentang kegiatan mereka, termasuk tanggung jawab sosial. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Yang kedua, apakah gender komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Yang ketiga, apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar ukuran komite audit mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu tujuan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar komposisi gender komite audit mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan tujuan yang ketiga, untuk mempengaruhi seberapa besar keahlian akuntansi komite audit mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kemudian ini ada kerangka teori. Penelitian saya ini didasari oleh teori stakeholder. Teori stakeholder adalah suatu hubungan antara manajemen dengan pihak pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, investor, masyarakat, pesaing, dan lain sebagainya. Hubungan antara perusahaan dan kelompok yang berbeda selain pemegang saham, bahwa pemangku kepentingan dapat atau hampir selalu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Teori stakeholder merupakan konsep manajemen strategis yang nantinya dapat membantu perusahaan atau badan usaha memperkuat hubungan dengan pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif karena pada dasarnya teori stakeholder merupakan suatu teori yang mencerminkan hubungan dengan seluruh pihak di mana perusahaan bertanggung jawab menurut Suryani 2019.
Nah, penelitian saya ini merupakan penelitian yang didukung oleh teori stakeholder. Kemudian di sini ada definisi variabel yang pertama, ukuran komite audit. Ukuran komite audit adalah jumlah anggota yang bergabung dalam komite audit suatu perusahaan. Komite audit ini biasanya terdiri dari 3 sampai 5 anggota yang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, keuangan, dan tata kelola perusahaan. Kemudian ada gender komite audit. Gender komite audit mengacu pada perbandingan jumlah komite audit laki-laki dan perempuan. Gender komite audit merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Teori stakeholder menyoroti saling ketergantungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Perempuan dalam jajaran direksi dan komisaris mampu mendorong perusahaan dalam membangun hubungan baik dengan para stakeholder, karena tingkat kepedulian perempuan yang terkait isu sosial dan lingkungan. Proporsi perempuan dalam dewan juga dikaitkan dengan konsep masa kritis dengan memiliki setidaknya 3 anggota dewan perempuan. Ketika jumlah perempuan lebih rendah, maka tidak membawa manfaat bagi perusahaan karena kekuatan mereka yang terbatas menurut Ahmad 2018. Konsep masa kritis ini juga digunakan dalam analisis untuk menguji aspek spesifik dari pernyataan penelitian mengenai konsekuensi yang diharapkan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Memiliki direktur perempuan mungkin tidak hanya bergantung pada persentase dan perspektif mereka, tetapi juga pada pencapaian jumlah ambang batas yang sesuai menurut Cabeza Gracia et al. 2018. Lalu ada keahlian komite audit. Keahlian komite audit mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang komite audit. Keahlian tersebut diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhaliwal, Naiker, dan Nafisi 2010 yang membagi keahlian menjadi 3, yaitu keahlian di bidang keuangan, bidang akuntansi, dan supervisory. Ditemukan hanya keahlian akuntansi, misalnya CPA, pengontrol keuangan, atau posisi terkait akuntansi utama lainnya yang berkaitan dengan aktual berkualitas lebih tinggi. Keahlian-keahlian ini lebih penting untuk memastikan bahwa komite audit dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, termasuk dalam mengawasi integritas pelaporan keuangan, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar tata kelola perusahaan. Lalu ada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Mardikanto 2014, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dalam pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Lalu ada hipotesis penelitian. Yang pertama, ukuran komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jainal Abidin dan Sri Anggun Lestari 2020, ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hal tersebut mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari penjelasan mengenai tanggung jawab keberadaan komite audit, di mana mampu mendorong perusahaan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan. Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. H1, ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua, ada gender komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Anggraini tahun 2020
menunjukkan tidak ada bukti pengaruh gender terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yang artinya gender tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan menurut Bernardi dan Trigrill 2011 menyatakan bahwa gender direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu H2, gender komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu hipotesis yang terakhir yaitu keahlian komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farah Nofri Pujianti dan Imam Ghazali tahun 2021, keahlian akuntansi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan menurut Nungki Kartikasari tahun 2022, menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu H3, keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini saya melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dianggap tepat dalam penelitian ini karena objek penelitiannya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Penelitian kuantitatif deskriptif dilakukan dengan cara mencari informasi, data berkaitan dengan masalah yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih, perencanakan bagaimana melakukan pendekatannya, dan mengumpulkan berbagai macam data sebagai bahan untuk membuat laporan. Lalu yang kedua ada data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2017, data sekunder adalah data yang tidak langsung diterima atau diberikan kepada pengumpul data dan biasanya melalui dokumen atau orang lain. Yang mana data ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia atau dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dapat diunduh secara keseluruhan di situs web perusahaan langsung. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi literatur dan analisis laporan tahunan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2022 hingga 2023. Nah, sampel penelitian ini yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel ini adalah teknik purposive sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel secara tidak acak, melainkan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti menurut Fashikah tahun 2018. Adapun kriteria yang dijadikan sampel oleh peneliti yaitu yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2022 dan 2023. Menerbitkan annual report tahun 2022 dan 2023, yang terakhir menyediakan data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada keterbatasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.